Halo semuanya, saya Yiska Stefani dengan NIM 4243210052 dari kelas PSKM 24A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai ilmu. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai dasar nilai ilmu terlebih dahulu, yaitu Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Hal ini dikarenakan karena yang pertama mengarahkan ilmu agar sejalan dengan nilai moral bangsa. Yang kedua adalah mencegah penyalahgunaan ilmu dan teknologi. Yang ketiga, menjadi pedoman etika bagi ilmuwan dan penelitian. Dan yang terakhir adalah menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu dan martabat manusia. Nah, pentingnya Pancasila dalam ilmu adalah yang pertama, berorientasi pada kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, tidak merusak lingkungan dan kehidupan sosial. Nah, yang ketiga, mampu menghadapi dampak negatif kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Yang terakhir adalah menghasilkan inovasi yang adil, etis, dan bertanggung jawab. Nah, ilmu dalam perspektif historis. Adapun perkembangan ilmu sepanjang sejarah, jadi perjalanan ilmu ini dibagi dalam beberapa periode penting. Yang pertama dari peradaban kuno, yang dimana ilmu ini tumbuh dari filsafat, yaitu pengamatan alam dan rasionalitas. Nah, pada abad pertengahan, integrasi ilmu dan agama ini berkembang di dunia Islam. Dan pada ilmu modern, revolusi ilmiah yang seperti sains ini menjadi sangat dominan. Dan yang terakhir pada era kontemporer, perkembangan pesat teknologi yang dimana menimbulkan persoalan etika. Nah, pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah untuk mengetahui atau memahami fenomena alam, manusia, dan masyarakat secara objektif dan teruji. Jadi, ciri-ciri ilmu ini adalah yang pertama objektif, rasional, sistematis, empiris, universal, verifikatif, dan kumulatif. Selanjutnya, ada 3 pilar eksistensi ilmu. Jadi ilmu ini berdiri atas 3 aspek filsafat. Yang pertama ontologi, yaitu apa yang dikaji oleh ilmu. Yang kedua ada epistemologi, yaitu bagaimana ilmu diperoleh. Nah, yang ketiga adalah aksiologi, jadi untuk apa ilmu ini digunakan. Jadi ketiga pilar ini memastikan ilmu berkembang secara benar, bermoral, dan bermanfaat. Selanjutnya ada problema etika ilmu. Jadi masalah etika dalam ilmu. Jadi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, memunculkan berbagai problem etis. Nah, yang pertama penyalahgunaan teknologi seperti senjata ataupun manipulasi genetik. Nah, yang kedua ada dehumanisasi dan hilangnya nilai kemanusiaan. Nah, yang ketiga kerusakan lingkungan. Yang keempat ketimpangan sosial akibat teknologi. Dan yang terakhir adalah krisis moral, yang dimana bisa dilihat dari eksploitasi manusia sebagai objek penelitian. Jadi, etika tetap diperlukan agar ilmu berkembang tanpa merusak kehidupan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, jadi Pancasila ini berperan dalam pengembangan ilmu, yaitu sebagai pemberi arah moral bagi ilmu, sebagaimana yang tercantum dalam sila-sila, yaitu yang pada sila pertama, yaitu ilmu harus sesuai dengan nilai etika dan kemanusiaan, dan sila kedua, yaitu melindungi martabat manusia dalam penelitian, dan untuk sesuai ke sila ketiga, yaitu ilmu untuk memperkuat persatuan dan kemajuan bangsa. Untuk sila keempat, yaitu untuk mengembangkan ilmu dilakukan demokratis dan inklusif. Nah, yang kelima, hasil ilmu itu harus memberi keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Selanjutnya, visi ilmu di Indonesia. Jadi, pengembangan ilmu ini bertujuan untuk yang pertama mewujudkan kemajuan ilmu yang berkarakter Pancasila, lalu menghasilkan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat, menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menegakkan etika ilmiah dalam seluruh aktivitas penelitian, dan menjadikan ilmu sebagai alat pemersatu dan pembangunan bangsa, bukan sebagai pemecah bangsa. Nah, sikap ilmiah ilmuwan, sikap ilmiah yang diharapkan
ilmuwan Indonesia ini harus memiliki yang pertama kejujuran. Kejujuran dalam mengolah data dan penelitiannya. Yang kedua, objektivitas dalam menilai fakta yang ada. Yang ketiga, kritis dan kreatif. Yang keempat, rendah hati dan terbuka terhadap koreksi. Lalu tanggung jawab sosial, kepatuhan pada etika penelitian, dan juga komitmen terhadap nilai Pancasila dalam praktik ilmiahnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang dipaparkan di video ini adalah yang pertama, ilmu ini kan berkembang sangat pesat, akan tetapi juga memerlukan landasan moral. Nah, Pancasila inilah yang menjadi dasar nilai yang menjaga agar ilmu ini bermanfaat bagi manusia. Nah, pengembangan ilmu juga harus berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Jadi, diharapkan ilmuwan Indonesia perlu memegang teguh etika ilmiah dan nilai Pancasila. Nah, berakhirlah sudah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Terima kasih.